puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur apapun kondisi kita saat ini, semua dalam penyertaan Tuhan. Kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena kita Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang menyediakan apapun yang kami perlukan.
kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu, yes, oh, tak keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang jiwaku merindu tak keagungan kasih sepanjang masa
jiwaku merindu aku terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih setia-Mu Bapa. Semuanya hanya berkat pertolongan bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak sanggup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Kau tetap menjaga, meng-cover kami, melindungi kami, melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan ya Tuhan. Selain kami datang sujud menyembah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun di tengah keterbatasan kami Tuhan, kami mau tetap belajar rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap belajar rindu Tuhan. Kami belajar rindu Tuhan datang di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap Tuhan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi karya yang terbaik buat Engkau. Saat ini Tuhan kami akan Tuhan berglori bagi Engkau Tuhan. Kami akan melompat bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan janji Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tiada batas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya tahun ini adalah tahun pembebasan. Amin. Amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang
siapkan hati kita, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah pada
yang baik Engkau berikan bagi kami. Kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu karena kami tahu hanya lewat ini kami mengalami kekuatan demi kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Menerima wejangan firman Allah yang akan menguatkan, meneguhkan kami, memantapkan seluruh perjalanan kami. Berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, seluruh kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja, mengunjungi setiap pribadi lepas pribadi, tidak terkecuali kami yang sudah hadir hari ini. Lepas dari apa setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan pasti tolong kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami terima firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan permohonan ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Aminnya masih berapa persen saudara? Masih ketahuan itu masalah COVID-19-nya itu masih terasa begitu. Ya, kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita terima beberapa kali hari Minggu di tempat ini. Melanjutkan itu kita berada di satu poin, yaitu tentang ciri khusus ya. Nah, itu pun gak ada yang ingat itu. Kalau ingat itu utang orang sudah nomor 1. Tapi kalau ingat firman Tuhan agaknya susah. Kita ada di poin di ciri khusus. Haleluya. Selalu saya akan ulang karena yang hadir hari ini berbeda dengan yang hadir hari Minggu kemarin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Nah, saya waktu itu saudara kasih coba tema atau judul dari firman yang saya bawa itu bicara tentang pentingnya penuh Roh Kudus. Ya. Pentingnya saya ulang terus saudara biar agak lebih rema ini saudara ya. Yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang dikuasai. Jadi artinya adalah orang yang dipimpin, adalah orang yang dikuasai dan orang yang diperlengkapi. Itu pengertian penuh Roh Kudus. Nah, mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Yang pertama dikatakan di sana karena itu perintah Tuhan. Ya, saya coba secara cepat. Yang kedua, supaya kita mampu menjalankan kekristenan yang baik. Jadi bukan sekedar mampu, tapi menjadi baik. Jadi kita menjadi Kristen yang baik. Kristen yang membawa dampak. Kristen yang bisa mempengaruhi. Bukan karena otot. Ya kan saudara, itu harus bedakan saudara. Kita mempengaruhi orang bukan karena kekuatan kita, bukan. Karena kita dipimpin Roh, dikuasai Roh, diperlengkapi Roh. Karena Petrus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, penghulu, roh-roh jahat di udara. Perlu diperlengkapi. Kalau seorang tentara, polisi berjalan, dari mana saudara tahu seorang tentara atau polisi ketika ada di lapangan? Hah? Terus dari apa lagi? Semua, walaupun seragamnya kalau nggak ada aksesorisnya sama aja saudara. Banyak juga yang sama dengan itu. Ya kan saudara? Dari seragamnya, dari perlengkapan seluruhnya, ya toh? Dari topinya, dari semualah, dari sepokatnya, ya kan? Dari semua perlengkapan saudara. Terus dari perlengkapan aksesoris yang ada di seragamnya itu, saudara lihat pangkatnya, lihat kesatuannya dari mana.
Jadi mereka diperlengkapi dengan otoritas. Jadi polisi sejelek apa, sekecil apa, seapapun orangnya, ketika mereka dipercayakan oleh negara untuk mengemban sebuah tugas kepolisian, jadi kita bukan menghargai orangnya, menghargai pemberian, perlengkapan itu. Nah saudara, kira-kira orang Kristen juga, saudara, ketika diperlengkapi, jadi kita menjadi orang yang membawa pengaruh. Itu sebabnya perlu kita diperlengkapi. Haleluya, saudara. Bisa paham sampai di sini, saudara? Itu pertanda kita orang Kristen. Dari mana? Nanti ada ciri-cirinya. Kita akan ketemu di ciri yang umum tadi, saudara, ya. Nah, supaya kita mampu menjalankan kekristenan yang baik, Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus yang penakut. Ya, ke saudara. Jadi arti penakut begini, saudara, bukan arti. Jadi setelah kita percaya sama Tuhan, kita nggak perlu takut lagi. Tentunya memang arti penakut itu tidak diterjemahkan secara pendek, tidak, tapi memang mengandung makna yang luas arti penakut, ya kan? Artinya kita nggak perlu takut dengan COVID-19 ini, tapi kita harus pakai hikmat, pakai bijaksana juga. Kalau kita takut mah nggak bakal bisa kita kemana-mana, saudara. Tapi tentu ada protokol yang sudah ditentukan sama pemerintah kita yang jalan. Nah, ibadah. Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus yang nakut, tidak konsisten. Hati-hati, saudara, ya. Tidak konsisten, orangnya naik turun. Pengertiannya nggak jelas, makna hidupnya nggak jelas. Kita harus punya identitas yang jelas dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Dan akhirnya menyangkal Yesus. Karena nggak penuh, dia menyangkal Yesus. Yang ketiga, mengapa kita perlu Roh Kudus? Yang ketiga dikatakan supaya kekristenan kita menjadi Kristen yang efektif, membawa dampak, efek, ada dampaknya. Dan tidak sekedar manusia, kita nih manusia harus ada dampaknya, saudara. Haleluya. Petrus setelah penuh Roh Kudus, hidupnya berubah menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang penuh kuasa, menjadi orang yang penuh keberanian. Yang keempat dikatakan supaya pelayanan maksimal. Yang kelima dikatakan untuk dapat disingkirkan pada masa tribulasi. Nanti saya sudah jelaskan minggu kemarin ini masalah pengangkatan itu, ya. Saya secara cepat saya akan coba sampaikan. Nah, ciri-ciri penuh Roh Kudus secara umum menghasilkan buah, ada buahnya. Yang berikut dikatakan dapat memanifestasikan karunia-karunia roh. Termasuk bahasa roh. Itu ciri umum. Nah, sekarang kita masuk ke ciri khusus, saudara. Apa itu ciri khusus? Hidupnya memuliakan Tuhan. Saudara dan saya harus memuliakan Tuhan ketika penuh Roh Kudus. Tapi memuliakan Tuhan itu harus memuliakan yang tadi ada kemaksimalan hidup. Memuliakan Tuhan. Semuanya. Omongannya memuliakan Tuhan, langkah hidupnya memuliakan Tuhan, karakter memuliakan Tuhan, gaya hidupnya memuliakan, semuanya memuliakan Tuhan. Ada satu ayat di 1 Petrus, saudara. Coba 1 Petrus 1 Petrus yang keempat, saudara. 1 Petrus yang keempat, ayatnya yang ke-11, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan
kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah apa saudara? Dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama. Jadi hidup kita ini mempermuliakan. Di status kita di media sosial jadi berkat. Saudara lihat di media sosial sekarang, banyak yang kontroversial, saudara. Banyak yang berantem di sana. Banyak yang menjelekkan satu yang lain. Nggak boleh. Kita harus jadi berkat. Ada yang bilang amin ini, saudara. Pakai media itu menjadi berkat. Kalau tidak, jangan. Jangan saudara menjadi provokator, saudara, di sana. Karena banyak provokator sekarang, saudara. Perhatikan. Tapi kita memuliakan Tuhan. Ciri khusus yang pertama dikatakan, hidupnya memuliakan Tuhan. Coba buka itu ayatnya, saudara. Kisah Rasul 2 ayatnya yang pertama dan yang ke-12. Kisah Rasul 2 pertama Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-11. Apa itu bunyinya, saudara? 2, 3 ya. Baik orang Yahudi, terus kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar. Terus ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Loh, hidupnya memuliakan Tuhan. Jadi mereka tercengang, perhatikan, mereka tercengang. Ciri khusus yang pertama dikatakan, mereka memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan tekun bersekutu atau beribadah. Itu ciri khusus. Di Alkitab, di perjanjian baru ada kisah yang terus menerus. Saudara pernah dengar itu hakim yang lalim, saudara? Coba. Yang terus menerus. Lukas 18 Coba kita baca ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa, saudara? Berarti tidak jemu-jemu. Perhatikan. Tekun. Tekun baca Alkitab. Tekun hidupnya dalam rohani. Rohaninya tetap terus. Tekun. Terus ayat yang berikutnya dikatakan, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. dan Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Perhatikan, ini orang dunia loh. Orang dunia aja punya prinsip, apalagi kita di dalam Tuhan. Halo? Di luar kita aja mereka ada seperti begitu hatinya. Terus saudara, baca. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baik aku membenarkan dia, supaya jangan terus aja aku. dia datang dan akhirnya menyerah. Terus kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa, saudara? Siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia apa, saudara? Mengulur-ulurkan waktu sebelum aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia akan menemukan adakah orang yang selalu tekun itu. Nah ini yang Tuhan cari, saudara. Makanya banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu harus setia. Nah itu yang akan dikatakan tribulasi.
pengangkatan itu nanti. Jadi ciri khusus orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah orang yang tekun. Ada masalah tetap tekun. Haleluya. Jangan ada masalah, ada gelombang, ada persoalan. Jangan suka bilang begini, kenapa ya saya udah gereja gini. Selalu orang selalu berkata sebenarnya salah. Namanya hidup pasti ada persoalan, nggak usah ditanya. Yang membedakan semua orang yang bermasalah, yang membedakan ketika kita tetap terus percaya, yakin dan tekun terus dengan Tuhan. Itu yang membedakan kita. Jangan kadang-kadang gelombangnya seperti gelombang laut, naik turun. Staminanya, kesehatannya. Makanya saudara, salah satu yang dapat diserang oleh virus itu saudara, ketika staminanya gak bagus. Sama dengan rohani kita saudara. Kenapa aku diciptakan Tuhan? Aku tahu Tuhan itu punya rancangan yang begitu dahsyat, luar biasa atas hidup kita. Tuhan ciptakan kita agar kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu saja. Lepas dari apa pergumulan kita, lepas dari apa perjuangan hidup kita, yang Tuhan mau kita hidup bersekutu. Itu ciri khususnya. Yang ketiga dikatakan saudara, apa saudara? Suka berdoa. Bukankah di Lukas 18 dikatakan, camkanlah itu. Jadi hakim yang lalim dengan seorang ibu, udah ibu janda, apalagi saudara, miskin. Ini hakim, wah zaman dulu kalau sebutan hakim itu luar biasa saudara. Ketemu lagi yang model begini saudara. Kira-kira hakim ini otaknya masih sehat? Iya memang. Lah saya ketemu dengan ini ibu, udah janda, udah miskin, gue ngarapin apa? Ya udah, gak usah dah. Tapi karena ibu ini terus menerus, nah ini yang Tuhan bilang, camkanlah hal itu. Kalau kita selalu tekun berdoa. Amin atau amin ini saudara? Apa itu doa itu? Apa doa? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ngomong-ngomong dengan Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan. Memang ada hal tertentu yang spesifik, yang spesial, kita buat waktu dan kita duduk ada. Tapi tidak selamanya doa itu disebut seperti kita duduk terus. Kalau duduk terus kapan kita kerja? Enggak juga kan? Jalan juga doa, masak juga bisa doa, di halte bus juga bisa, di bus juga bisa, di mana-mana kita bisa doa. Artinya kita punya koneksi. Sama dengan HP saudara. Agar bisa berfungsi HP ini bisa ngomong kan harus ada apa namanya itu? Sinyal. Ya, di samping sinyal kan harus ada perdananya tuh. Tapi perdananya kan nggak semua kan sama, nggak semua kan sinyal perdana itu sama di semua tempat kan nggak sama saudara. Selalu ada hal-hal tertentu gitu. Nah ketika kita memilih, aku mau milih perdana operator ini nih, karena aku tahu ini lebih kencang sinyalnya. Nah kalau sinyalnya kencang kan kalau udah main di internet kan itu lebih cepat. Nah, kita sama dengan kita juga, tergantung kita ya sudah. Perdana apa yang kita pakai. Jadi itu doa. Jadi doa itu hubungan dengan Allah. Kalau mantap hubungannya, sinyalnya mantap dengan Tuhan, apapun gelombang kan itu namanya juga sinyal mantap, itu cepat ngedownload saudara. Jadi ciri khusus yang berikutnya dikatakan suka berdoa.
Di perjanjian lama ada seorang ibu namanya Hana. Sudah tahu siapa suaminya, saudara? Ya. Nah, si Elkana punya istri namanya Hana. Nah, si Hana ini mandul, gak punya anak. Diambillah Penina. Si Penina langsung punya anak. Nah, si Penina suka ngeledek sama si Hana tuh, mandul. Setiap ketemu dikata-katain. Nah, si Hana ini suka nangis, Tuhan, kenapa kau jadi diledek sama ini perempuan gila begitu kan ya? Karena dia kan istri keduanya dari siapa saudara? Siapa tadi? Suka diledek-ledek. Mandul, gak punya anak lo. Jadi hatinya sedih. Apa yang dilakukan? Dia suka berdoa. Dia pergi ke Silo karena di Silo ada imam. Dia suka beribadah, dia suka ke gereja. Halo? Kalau saudara ada masalah datang ke gereja. Datang doa, Tuhan, dia cari. Waktu itu seorang imam namanya siapa saudara? Memang Imam Eli udah tua saudara. Alkitab bilang udah jarang penglihatan. Nah, dikatailah si Hana ini, lu mabuk, lu pagi-pagi udah mabuk, kamu jam 9 pagi udah mabuk katanya. Nah, si Hana bilang, enggak Tuhan, saya enggak mabuk, saya lagi berdoa. Berulang kali Hana lakukan. Imam Eli bilang, ya udah, tahun depan seperti begini kau punya anak. Punya anak lah si Hana. Saudara tahu siapa anaknya saudara? Anaknya Samuel. Jadi dia punya anak. Jadi si Hana ini suka doa. Saya percaya kita semua ada hasil dari doa ini saudara. Halo? Ya, kamu juga Michelle, hasil dari doa kamu. Nah, kalau kita hasil dari doa, kita harus suka berdoa. Betul atau betul? Saudara, kita kadang-kadang ini kesaksiannya begini. Puji Tuhan saudara, saya dapat HP karena saya doa sama. Tapi HP ini gak pernah dipakai untuk berdoa sama Tuhan. Dipakai untuk ngejelekin orang, ngegosipin orang. Aduh. Pakailah kalau kita sudah dapat berkat apa yang sudah kasih lewat doa, pakailah itu memuliakan Tuhan. Puji Tuhan saudara, ada satu pendeta begitu saudara, di rumah di pekuburan. Jadi dia bilang begini, namanya si Alo. Jadi Tuhan yang memberi katanya, karena si Alo udah meninggal. Alo, Tuhan yang memberi, tapi Sogun lah yang orang. Artinya dia mati gara-gara naik motor. Masa Tuhan yang kasih motor, pasti kita itu sebabnya pakai motor itu memuliakan Tuhan. Halo? Puji Tuhan saya dapat rumah, tapi gak pernah rumahnya untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Melek-melekan nomor 1 di belakang. Nah, yang berikutnya dikatakan suka berdoa. Haleluya. Harus suka berdoa. Yang berikutnya dikatakan saudara, apa itu saudara? Hidup dalam kesatuan. Nah, ini satu. Arti kesatuan itu saudara ya, ada ayat-ayatnya di situ tadi ya. Coba Kisah Rasul yang kedua itu saudara. Kisah Rasul yang kedua, ayatnya yang ke-44. Baca bersama-sama 2-3 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. nah ini harus saudara ekstra hati-hati di sini ya. Jadi kepunyaan mereka jadi bukan bicara tentang jadi tidak. Karena kesatuan, karena situasi kondisi waktu itu. Karena setiap orang percaya dikejar, dia mau dibunuh, mau dibinasakan.
Tapi bagaimana melawan sama dengan bangsa Indonesia merdeka, kan prinsipnya gotong royong kan begitu saudara. Tapi kan tidak jadi istrinya isi, enggak juga kan saudara. Tapi prinsip gotong royong kebersamaan bagaimana untuk mengalahkan musuh. Saudara tahu siapa musuh kita saudara? Itu sebabnya kita ini perlu bersatu. Apa lawan dari bersatu saudara? Berantem. Setan suka yang berantem. Suami istri berantem, setan suka. Makanya nggak boleh. Nggak boleh. Bolehlah kita berselisih paham. Itu pun dikasih jarak waktunya, jangan lama-lama. Haleluya saudara. Amin saudara, itu kayaknya, waduh, bagaimana om saya bisa bersatu dengan dia? Dia ini jahat banget. Sebenarnya manusia nggak ada yang jahat. Karena kondisi itulah yang membuat kita jadi jahat. Itu sebabnya kita harus ekstra hati-hati dalam hidup ini. Saya percaya setiap manusia pasti diciptakan Tuhan begitu mulia, begitu dahsyat. Jadi karena situasi itu manusia, makanya jangan terlalu lama situasi itu dipendam-pendam. Kalau udah terlalu lama, Tuhan udah kasih, jangan sampai matahari terbenam. Kita ini udah bertahun-tahun, ya setan punya pekerjaan lah kita, dibombar habis terus. Jadi kalau kita datang dengan Tuhan, pasti kita sudah tolong Tuhan ya. Jadi hidup dalam kesatuan, bersatu, bersekutu, bersatu. Terus dikatakan saudara yang berikutnya, apa saudara? Senang memberi. Ayat 45 saudara dari pasal 2 tadi. Apa itu saudara? Ayat 4 pasal 2 ayat 45 di Kisah Rasul 2 tadi itu ayat 45 2 3 ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. ya. Jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan. Sama. Coba boleh nggak prinsip ini kita jalankan dalam hidup ini? Jadi saling, jadi suka memberi. Amin saudara. Suka memberi, senyum juga, ya kan? Senang memberi. Terus yang berikutnya dikatakan saudara, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu ciri, jadi menjadi berkat. Kapan kita memberkati bangsa ini? Jangan sampai dinilai orang dunia, katanya kamu anak raja, kamu begini, lo kamu jadi minta-minta. Nah kan dilema saudara. Nyanyi di gereja, aku anak raja, engkau anak raja. Raja mana nih? Jadi suka, namanya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 47. Ayat 47 dari pasal 2 Kisah Rasul tadi saudara, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan dia tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang. Jadi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan kirim jiwa. Gak usah hela-hela orang, ayo ke gereja gua, gak usah. Gak usah ajak-ajak orang. Selama hidup kita gak dibenahi, gak dibenarin, selama hidup kita gak penuh Roh Kudus, kalau kita ajak orang juga nanti pasti lihat, ya gue masuk ke gereja lo, lebih baik teman tetangga gue yang gak percaya Tuhan daripada itu. Nah gitu lagi, gak jadi berkat saudara. Jadi kita ini, jadi kalau kita ini memuliakan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh, hidup kita suka memberi, suka berdoa, suka bersekutu, semuanya kita lakukan. Nah Tuhan akan, orang senang. Nah, gak dengar begitu saudara? Nih, saya kalau lihat kamu itu, saya senang lihat kamu. Senang apa? Karena lu mau utangin dia kali begitu. Jadi kan ada sesuatu aura. Coba kalau ketemu orang, aduh dia lagi,
Kenapa? Udah gedek gue lihat dia tuh. Pasti datang utangin gue nih. Jadi ketika kita belajar jadi berkat, aku tahu orang senang dan orang akan datang. Tuhan tambahkan jiwa. Amin atau amin ya saudara? Hidup kita benar, hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan perintahkan malaikatnya memberikan berkat kepada kita. Gak usah minta-minta. Itu jaminan bagi kita. Haleluya. Sampai di sini bisa mengerti saudara? Jadi ciri seseorang yang dipenuhkan Roh Kudus. Saya percaya kita ini ada penuh. Kita ini sudah ada Roh Kudus. Makanya saudara datang beribadah. Kalau bukan Roh Kudus bukan mengantar saudara sampai sini. Nah, itu tidak ada roh yang lain. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara dihantarkan Tuhan ke tempat ini. Tapi bukan sekedar kita ada Roh Kudus, tapi harus penuh, harus dikuasai, harus apa lagi? Ada ciri yang ketiga tadi dikatakan itu saudara, diperlengkapi. Nah kalau kita sudah diperlengkapi, nah ciri penuh Roh, nah ini hidupnya menjadi berkat. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan, loh, ya iki. Nah orang iso. Ini selagi. Oh iya. Yang berikutnya dikatakan mulai berfungsi dalam mulai apa saudara itu? Gereja. Mulai berfungsi dalam gereja. Apa saudara? Senang melayani dan produktif. Haleluya. Makanya asa terus. Produktif kisah Rasul yang tadi jadi menjadi orang Kristen yang produktif ya. Nah, kuncinya gimana? Kunci untuk penuh Roh Kudus. Haleluya. Apa saudara? Memiliki tingkat apa? Memiliki kehausan dan kerinduan yang mendalam. Memiliki kehausan dan kerinduan yang mendalam untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi memiliki kehausan, haus. Lagu kita kan seperti rusa. Nah, ya. Terserah versi yang mana itu. Yang penting rusa itu haus akan air. Begitulah kita, haus. Ya kan? Setelah beberapa lama nggak ketemu beberapa jemaat gitu, modelnya beda ya gitu ya. Ada yang udah melebar ke kanan dan baru berapa bulan nggak ketemu, oh iya ya. Gitu. Ada yang sudah pelihara, jenggotnya udah panjang. Ya jadi memiliki sebuah kehausan. Bagaimana mau dipenuhkan haus? Terus, ya kan? Nah, tapi coba kita baca Matius 5, saudara. Apa itu bunyinya Matius 5, saudara? Dikatakan ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan terus karena mereka akan dipuaskan. Yang kedua, kunci untuk penuh Roh Kudus, berdoa, meminta. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Apa itu bunyinya saudara? Yohanes yang ke-16. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah. Jadi berdoa dan sebenarnya simpel kan, gampang sebenarnya saudara. Agar penuh Roh Kudus itu. Ketika percaya sama Yesus ada benih roh, ada Roh Kudus. Nah itu harus dipupuk agar lebih bertumbuh dan lebih berbuah. Nah itulah tadi. Bagaimana biar penuh?
berdoa, minta. Terus dikatakan di sana, yang ketiga dikatakan hidupnya dipimpin dan dikuasai ya. Yang keempat dikatakan saudara, pastikan hidup kita atau hati kita bersih dari kecemaran. Pastikan. Apa itu bersih dari kecemaran dosa? Nah itu maksudnya pastikan hidup kita atau hati kita bersih dan dari kecemaran dosa. Jadi itu ada kotoran atau saudara memang punya kamar atau apa ada rumah nggak pernah disapu, nggak pernah dibersihin. Biarin aja baju-bajunya udah 2 minggu 3 minggu nggak pernah dicuci. Biarin aja, gua pakai lagi. Saudara pasti ada yang salah di situ. Ada yang selek itu otak di situ. Nah kalau bicara tentang bersih dunia aja yang seperti begitu, kita nggak betah. Apalagi bicara tentang rohani. Hati itu nggak ada rasa. Jadi hati nggak boleh ada rasa benci. Halo? Jadi apa itu kecemaran itu? Coba saudara dalam kitab Kolose, saudara. Kolose yang ketiga, saudara. Ayatnya yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, apalagi saudara, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan semuanya itu mendatang apa saudara? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa saudara? Marah, geram, apalagi kejahatan. Apa itu kejahatan itu? Ya kan? Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jadi ini nggak boleh ada. Jadi transparan, terbuka apa adanya. Jadi jangan saling mendustai, jangan ada penghalang. Saya percaya Tuhan pasti lihat hati kita. Sampai di mana ketulusan hati kita untuk melayani Dia. Nah kalau ada sesuatu yang kurang pas, buang, singkirkan. Pak Pendeta nggak tahu sih, saya disakitan. Nggak jadi masalah, yang penting lu jangan sakit. Kalau orang ingin menyakiti saudara berarti orang itu sakit. Nah kalau dia kata-kata hak dia. Nah kalau kita dikatain busuk, jadi kita ikut busuk, lu juga busuk, sama busuknya. Nah kalau kita merasa busuk, nah arti busuknya apa? Ini suka bohong ini, suka nggak tepat waktu ini, suka mulutnya nggak bener ini. Ya benarin mah, kalau memang begitu. Tapi kalau enggak, ngapain kita pikirin itu? Bisa ngerti nggak ini saudara? Jangan kecemaran itu mencemarkan kita. Nah kalaupun ada kecemaran itu, mari bersihkan. Itu maksudnya pastikan hidup kita atau hati kita, karena hati itu pancaran hidup. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Halo? Coba Filipi 4 saudara. Kita Filipi 4. Haleluya. Filipi yang keempat saudara. Ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, apalagi semua yang sedap, semua yang disebut dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkan. Yang enak-enak aja pikirin, gak usah yang gak bener. Baru hidup kita enak. Halo, bisa paham gak nih saudara? Saya sih simpel, pikiran saya begitu. Ngapain pikirin yang gak bener? Yang benar aja kita pikirin, kita gak cukup waktu saudara.
Makanya kadang-kadang saya bingung juga lihat pendeta gitu, mau berdebat, ya kan? Ngebahas ini aja untuk kita hidupin aja, kita nggak cukup waktu kita, mau lagi berdebat, buang-buang waktu, saudara. Halo, bisa paham gak nih saudara? Sesimpel itu kan? Iya. Untuk memikirkan untuk benarnya kita aja gak cukup waktu yang kita punya, apalagi memikirkan orang mau bikin rambutnya sepanjang apapun, ya urusan dia lah. Mau bikin jenggotnya atau kumisnya, saya nggak urusan ini. Tapi kadang-kadang kita terlalu kepo juga. Ya tapi kalau ada urusan ya kan, ya kalau anak saya begitu kan saya omelin deh. Ya kan, apalagi jemaat yang saya layani. Ya saya omongin dong, Randy, kumis ini potong tuh. Iya, kalau lu minum kopi nanti lu saring lagi kopinya. Ya saya, karena kita kan saudara ya saling mengingatin. Tapi kalau orang nggak kenal, nggak tahu siapa, ya nggak usah kita pikirin. Karena memikirkan yang benar. Nah itu sebab pastikan, karena banyak kecemaran di sini. Ini bersihkan. Haleluya atau haleluya ini. Yang keempat apa dikatakan saudara tadi? Pastikan hidup kita atau hati kita bersih dari kecemaran dosa. Pertanyaan saya, ada nggak di antara kita yang nggak salah? Hah? Banyak. Semuanya kita salah, banyak salah. Itu sebabnya kita perlu bertobat sama Tuhan. Ya kan? Berapa kali kita harus mengampuni orang? Nah itu 70 kali 7 kali. Apa artinya 70 kali 7 kali? Itu bicara kesempurnaan. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada batasan yang tidak mengampuni. Kapan? Ya memang terus. Karena itu cerminan hidup kita. Kita pun seperti begitu. Kalau kita memiliki prinsip aku percaya, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita jadi mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang kelima, Roh Kudus sifatnya kudus. Untuk itu dia senang ada di tempat yang kudus. Roh Kudus sifatnya kudus. Untuk itu dia senang ada di tempat yang kudus. Mazmur berapa saudara? Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Iya. Ayat 3 sampai, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Siapa yang boleh naik? Ke atas gunung Tuhan, Siapa yang boleh berdiri? tempatnya Terus kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Jangan ada sumpah palsu. Kalaupun kita lakukan, mari kita berubah, kita bertobat. Kalau itu menyangkut banyak orang atau ada orang, ya kita harus maafkan, minta maaf ya. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Yang kelima dikatakan taat kepada Yesus. Taat kepada perintah. Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke berapa itu? Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke-32. Nah ini terakhir saudara, kita baca bersama-sama ayat 32. 2, 3 ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. kami, Dan Roh Kudus yang memperlihatkan hal kepada semua orang yang mati. ya, jadi taat. Jadi kunci untuk penuh Roh Kudus taat kepada perintah. Taat. Karena tahu apa disiplin itu? Salah satu arti dari arti disiplin itu taat. Taat, patuh, tunduk. Kita muridnya Tuhan harus begitu. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kita penuh Roh Kudus, pasti. Kalau kita penuh Kudus, karena itulah pemberian Allah yang paling mulia dari segala sesuatu. Saya mau ingatkan, hanya penuh Roh Kudus adalah hadiah pemberian yang paling mulia dari segala sesuatu dalam setting manusia. Kalau itu kita miliki, kita udah punya langit, bumi dan segala sesuatu.
Pastikan itu. Ada power di sana, ada kuasa di sana. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, engkau tidak perlu terlalu memikirkan segala sesuatu karena sudah dijamin di sana. Itu jaminan hidup. Dan aku alami hidup ini dalam pelayanan ini. Kurasakan hidup ini, saudara. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan yang punya langit bumi semua isinya, Tuhan yang punya. Jadi Tuhan yang mengerti rahasia, Tuhan yang tahu. Tapi kita belajar taat. Itu ciri-cirinya deh. Hidup bersekutu, dekat dengan Tuhan. Jangan kita ada a priori, ada suka penolakan, enggak aja. Jangan kita dilema, jangan kita dihasut, dilemahkan oleh dunia ini. Tapi kita tetap terus termotivasi, ya kan? Walaupun kondisi situasi COVID-19 hari-hari ini mengkondisikan kita, tapi tidak berarti kita tidak bersekutu dengan Tuhan, toh selalu ada jalan kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ingatkan ini kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara ada, apapun yang Tuhan sudah percayakan, belajar tetap setia dengan Tuhan. Hidup benar, hatimu benar, pikiranmu benar, engkau serius, sungguh-sungguh taati aturan semuanya, semua kita akan jadi berkat. Akan Tuhan dipermuliakan dari hidup kita, ya. Jadi tidak ada perkara yang susah bagi Allah, bagi orang percaya pun tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita sekalian. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Umat-umat-Mu sebagian yang sudah hadir pada saat ini, Engkau yang menyelidiki setiap hati dan setiap seluruh hidup kami, kerinduan kami, hati kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhanlah yang menilik dan memberkati setiap pribadi kami yang sudah datang pada siang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, membawa kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan setia di dalam Tuhan. Kondisi situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu firman-Mu yang menjamin hidup kami, firman-Mu yang sudah menjawab setiap tantangan hidup kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir, kami tidak perlu cemas, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, biar Engkau yang menolong dalam diri mereka, agar mereka sungguh-sungguh taat dan setia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami percaya Tuhan Engkau baik dan sangat amat baik bagi kami. Kami boleh dapat beribadah pada siang hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami teringat bagi keluarga Bapak Rahmen, di mana istrinya yang sudah melahirkan 2 hari yang lalu. Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan yang baru. Tetap Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka, mengucap syukur kepada Allah. Bahkan kami berdoa bagi anak kami Sakira, yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun, berumur 1 tahun. Di hari ini Tuhan tolong berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan yang baru, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Tuhan pakai anak ini menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan keluarganya. Berkati Sakira, berkati kedua orang tuanya yang mendidik, membesarkan mereka, berikan hikmat baginya, agar benar-benar anak ini memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga yang baru pertama kali datang, keluarga dari Bapak Anton, keponakan bahkan yang satu lagi. Tuhan tolong memberkati mereka, biarlah Tuhan tetap menuntun, tetap setia, dan mereka boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kami sisihkan doa bagi bangsa kami Indonesia. Penyelesaian penanggulangan COVID-19 di 2020 dari Sabang sampai Merauke di tengah bangsa ini Bapa,
memberikan hikmat, akal budi dan pengetahuan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden kami, serta aparat-aparat yang lain, khususnya bagi Menteri Kesehatan sebagai garda di depan untuk menuntaskan, memberantas daripada virus ini. Bapak, tolong semuanya diserahkan dalam tangan-Mu. Kami yang ada di Jakarta, Tuhan sertai, jagai pagi hari urapan-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun kondisi dan situasi, Allah lah yang menjadi pembela. Puji-pujilah nama-Mu. Kami sudah memberi lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan, usaha pekerjaan dan semua jerih lelah tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Sempurnakan doa kami, sehat-sehatkan tubuh jasmani kami, untuk kami lebih maju lagi dalam Engkau. Sebentar kami akan pulang, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, Tuhan yang menolong kami. Sempurnakanlah permohonan kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Kami percaya Tuhan sudah dengar. Inilah pengakuan kami, Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita angkat dua belah tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Pandanglah firman dan Dia sumber segala berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna, dahsyat, luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghantaran, penghiburan, kekuatan, kuasa Allah Roh Kuduslah menyertai Bapak Ibu Saudara sekali dari hari ini, esok, selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.